Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Mariati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan memaparkan modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Adapun aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan, yang pertama pembuatan keyakinan kelas, yang kedua pengimbasan budaya positif di SMP Terpadu Bandung. Latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing yang tanpa filter, yang sering ditiru oleh peserta didik, merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter peserta didik menjadi negatif sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan peserta didik itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan peserta didik akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. 1. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. 2. Mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Peserta didik dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan cara berkolaborasi. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, kolaboratif. Saatnya meraih mimpimu.
Satu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengimbasan aksi nyata. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Terpadu Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Terpadu Bandung. Terima kasih atas kehadirannya pada acara pengimbasan aksi nyata dari budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Bandung, yang terhormat Ibu Kurikulum, yang terhormat Bapak Keiswahan. Alhamdulillah dalam hari ini kita mengadakan acara aksi nyata, yaitu aksi nyata yang tugas PGP dari salah satu guru kita dengan judul budaya positif. Alhamdulillah di SMP Terpadu Bandung ada 2 guru yang lolos CGP, yang kemarin itu Fadiliyah Hijab, disambung lagi sama Bu Imas yang datang ke-7. Mudah-mudahan Bu Imas dalam mengikuti calon guru penggerak diberikan kelancaran, kesuksesan, dan diberikan kelancaran untuk semuanya. Saya harapkan untuk nanti dalam pembukaan CGP bisalah guru-guru yang lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi aksi nyata oleh Bu Imas. Waktu dan tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Terpadu Bandung, Bapak Dinar Suryadi SPD. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMP Terpadu Bandung, terima kasih atas kehadirannya dalam penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Modul budaya positif. Di modul 1.4 ini kebetulan saya sudah menyelesaikan satu modul. Yang ini adalah modul yang terakhir. Untuk isi modul budaya positif
terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima positif restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di modul 1.4 ini kami kalau guru penggerak belajar bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kita mengajar peserta didik berdasarkan perkembangan usianya. Nah, sekarang kita di kurikulum Merdeka itu anak di kelas-kelas menjadi fase ya. Kebetulan di SMP itu adalah fase D. Berarti kita mengajar sesuai dengan rentang usia ya, atau perkembangan siswa. Berikutnya, disiplin positif. Apa arti disiplin? Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar apa itu kata disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu sebelum saya lanjut, apa sih disiplin itu? Yang seperti apa? Coba mungkin dari Pak Dian, disiplin itu seperti apa? Disiplin itu rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada yang berpendapat lain? Disiplin itu seperti apa? Biasanya kita selalu mengaitkan dengan kata peraturan. Ya. Nah, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, misalkan di sekolah, realita yang sering kita temui adalah anak harus patuh, harus disiplin dengan tata tertib atau peraturan. Nah, itu mungkin yang sering kita lakukan. Tapi di sini nanti kita akan tahu bagaimana cara mendisiplinkan anak, gitu ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam posisi, supaya kita tidak salah jalan dan kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila serta mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk sadar dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan kita. Jadi sederhananya, ketika seorang anak ingin mematuhi peraturan, itu harus dari dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya dulu, gitu ya, atau di dalam dirinya, bukan dari orang lain. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak harus datang tepat waktu, tapi dalam dirinya dia tidak mau. Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa songgokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini sering terjadi, maksudnya di lingkungan pendidikan sering terjadi bahwa kesenangan di sini bukan berarti belajar itu harus tapi kesenangan di sini kita ibaratkan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan harus menyenangkan supaya kebutuhan kesenangan peserta didik itu terpenuhi. Jadi tidak bosan Nabi mah gitu kan. Pelajaran ibu ini, pelajaran bapak ini bosan nulis terus. Saya mau yang lain. Nah, itu mungkin kebutuhan kesenangannya yang diperlukan. Kemudian kebebasan di sini juga sama. Diartikan bahwa anak bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian bukan bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi bebas di sini, anak mungkin sekali-kali pelajaran bahasa Inggris pengenlah untuk belajar di luar misalnya, atau pelajaran lain jangan hanya cuma pelajaran olahraga saja mungkin yang di luar. Ya, dan kebebasan itu juga kita tidak harus mengontrol, jangan sampai karena bebas ada kebutuhan kebebasan di sini, jadi bebasnya ambil aja gitu, tidak seperti itu.
ya. Kemudian penguasaan. Nah, kalau ibu bapak menemukan anak yang selalu ingin tampil ke depan, selalu ingin menjadi nomor satu, mungkin anak tersebut kebutuhan dasar penguasaannya belum terpenuhi. Jadi selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mungkin kita bisa arahkan anak-anak tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler di luar sehingga kebutuhan penguasaannya akan terpenuhi. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi dikategorikan beberapa perilaku motivasi dari seseorang itu, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan itu ada tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Contoh, kita di sekolah menerapkan tata tertib harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, anak mungkin nanti gugup atau menggunakan sepatu warna hitam itu karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, bukan dari kesadaran dia sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak melakukan sesuatu ingin dipuji, ingin mendapatkan reward atau hadiah, baik itu dari bapak guru atau pujian dari temannya. Ya, jadi motivasi itu tidak hadir dari dalam dirinya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling bagus karena mereka sudah sadar sendiri bahwa apa yang mereka lakukan untuk mereka sendiri, gitu ya. Ini adalah 3 motivasi yang ada dalam melakukan suatu tindakan. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bu Bapak ada hukuman, ada penghargaan. Nah, hukuman itu identiknya ke menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kita memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, maksud di sini menyakitkan, contoh kalau kita menghadapi sebuah kondisi, anak tidak mengerjakan tugas, kita suruh lari lapangan, itu tidak bukan konsekuensi tapi menghukum, karena tidak sinkron apa yang mereka lakukan atau kesalahan mereka apa dengan lari mengelilingi lapangan. Itu namanya menghukum, menyakitkan. Anak bisa saja menjadi benci kepada kita, anak merasa bahwa merasa tidak adil atau takut dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan di sini kita cenderung ke anak itu pasti memberikan hukuman dan penghargaan. Yang melakukan hal yang terbaik pasti kita puji atau dikasih hadiah apa gitu ya. Nah, sebenarnya penghargaan juga adalah proses menghukum sebenarnya, karena anak akan ada kecemburuan sosial. Contoh, kita indikasikan satu anak, misalkan si A, dia selalu maju ke depan, selalu melakukan yang terbaik, sehingga ketika kita menyuruh orang lain yang ada di kelas itu, mereka akan bilang bahwa udahlah, ada si A ini gitu, saya nggak usah lagi maju ke depan karena sudah diwakili dan sebagainya. Jadi anak tidak merasa hubungan atau menghukum dengan sistem ranking sebenarnya juga tidak boleh. Ya, makanya sekarang sistem ranking sudah dihapuskan. Kenapa? Karena itu sama saja kita menghukum dengan penghargaan. Anak tidak ingin berkembang karena udah pastilah yang ranking 1 ini si A, saya mau pasti ranking bawah terus. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah menghukum mereka dengan penghargaan. Jadi tidak dimotivasi dalam dirinya untuk maju dan berkembang karena sudah pasrah gitu ya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Ini harus dikembangkan Ibu Bapak. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, di sini konsekuensi ini contohnya misalkan ada siswa yang mengganti, itu kan sinkron. Tapi kalau misalkan anak terlambat, terus kita suruh nulis 100 atau 1000 kata buku, saya tidak akan bisa terlambat atau apa, misalkan hukuman itu tidak sinkron ya. Misalkan pelajaran olahraga, anak disuruh lari mengelilingi lapangan, itu sinkron. Bukan karena pelajarannya, karena bisa saja ketika anak itu datang terlambat di pelajaran olahraga, anak tersebut sudah melewatkan satu fase, yaitu pemanasan. Makanya gurunya menyuruh silakan lari dulu buat keliling ke lapangan. Itu bisa sinkron ya. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi siswa itu menyadari akan kesalahannya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, pendekatan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya ya, bosan 2004. Berikutnya ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, ini contoh kasusnya. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, jadi tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Guru marah dan guru menjadi takut. Nah, itu salah satu contoh hukuman. Sedangkan kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Karena anak tersebut tadi kan kasusnya lupa tidak mengerjakan PR, jadi PR-nya tetap dikerjakan, tapi dia kehilangan waktu untuk beristirahatnya karena harus digunakan untuk mengerjakan PR. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini tiga perbedaan yang digunakan untuk menangani kasus yang sering kita hadapi. 5. Posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya belajar modul ini rasanya ini tobat ya Bapak ya, karena jelas sekali seringnya menjadi penghukum. Jadi harus sering introspeksi diri bahwa oh ternyata selama ini saya mendidik anak-anak itu masih belum benar, masih salah, masih amat jauh dari kata sempurna atau betul gitu. Tapi di sini kita sama-sama belajar, ayo sama-sama kita untuk merubah diri karena seperti motivasi yang di awal tadi bahwa kita tidak akan bisa berubah kalau di dalam diri kita sendiri tidak mau berubah. Karena sulit kalau bapak kepala sekolah yang memerintah itu nanti kita jatuhnya motivasinya ke nomor 1 atau ke nomor 2. Karena takut akan ketidaknyamanan daripada dicarikan bapak kepala sekolah, mending laksanakan gitu. Atau supaya dikasih penghargaan atau imbalan dilaksanakan. Tapi di sini bisa motivasinya kita berasal dari diri kita bahwa kita sadar sebagai manusia harus melakukan pengembangan diri atau langkah yang lebih baik ya. Penghukum contohnya kalau bapak bertemu dengan siswa yang terlambat langsung marah-marah. Contoh kita ambil satu kasus anak telat masuk, kita langsung marahi dan menyuruh dia lari keliling lapangan, itu namanya penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kita yang memelas. Aduh nak, kenapa kamu gak kasihan sama ibu? Ibu tadi bisa dimarahin bapak kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Nah itu adalah tipe yang merasa membuat bersalah. Jadi si anaknya menyesal, dia seakan-akan bahwa dia yang salah dan merasa dirinya rendah gitu ya. Kemudian teman, nah kalau posisi teman itu mungkin sering dilakukan oleh kita ya, menganggap bahwa siswa itu teman. Sebenarnya posisi ini dikatakan baik juga tidak, dikatakan buruk juga tidak, ada positif dan negatifnya. Dimana kalau kita terlalu dekat dengan siswa juga nanti siswa takutnya tidak menghargai atau kurang sopan kepada kita ya. Karena anak-anak itu jarang bisa membedakan kapan dia harus bersikap formal, kapan kita bersikap sebagai teman. Sedangkan kita sebagai guru pasti bisa membedakan kapan kita berbuat misalnya Bu Abi tinggal jaga PR, bisa dengan lawan itu berarti kita menganggap sebagai teman ya. Kemudian pemantau, kalau pemantau lebih ke peraturannya apa, eksekusinya seperti apa. Itu biasanya kalau pemantau itu lebih ke menerapkan tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah ya. Saya kalau yang terakhir manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Karena di sini kita diajarkan untuk melaksanakan segitiga restitusi ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Nah ini salah satu kalimat yang sering digunakan untuk orang yang suka membuat merasa bersalah terhadap siswa. Teman-teman ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu dianggapnya sebagai teman, jadi tenang lagi. Kemudian pemantau, nah, ini lebih ke peraturannya apa yang harus kamu lakukan, sanksinya atau konsekuensinya apa, ini sesuai dengan koridor-koridor. Kemudian manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi kalau manajer itu ketika siswa melakukan kesalahan dikembalikan lagi kepada siswa. Siswa sadar tidak akan kesalahan. Kemudian cara memperbaiki ini seperti apa? Ya. Berikutnya keyakinan kelas. Ini Bapak keyakinan kelas.
Nah, kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan ini dibuat untuk kalau di SD mungkin gurunya kan cuma satu ya, gurunya cuma satu. Ketika anak membuat keyakinan kelas itu enak, tapi kalau di SMP mungkin setiap kapal juga punya peraturan yang berbeda. Nah, keyakinan kelasnya mungkin kalau ada 12 mapel di tembok kelasnya akan ada 12 keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan guru masing-masing. Nah, di sini keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tujuannya apa sih keyakinan kelas itu? Tujuannya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri siswa. Contoh seperti misalkan datang tepat waktu. Jadi nilai kebajikan dari datang tepat waktu itu nilainya apa yang ingin digali, nilainya apa yang ingin dimunculkan, misalkan komitmen. Jadi anak nanti setelah lulus dari sekolah itu mempunyai komitmen yang kuat ketika mereka mau disuruh datang jam berapapun, karena sudah terbiasa dengan komitmen, jadi mereka tidak akan terlambat. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kalimatnya positif. Contohnya misalkan jangan lari di koridor, itu diganti kalimatnya berjalanlah di koridor. Jadi kalimat-kalimat yang negatifnya diganti menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, tinggal mudah dilihat dan dipahami oleh semua wali kelas. Jadi kalau terlalu banyak mah saking banyaknya kita jadi lupa. Gitu. Jadi kita buat keyakinan kelas yang sederhana, tapi anak-anak mengikuti atau mengingat apa yang mereka yakini. Kemudian keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh kita nggak muluk-muluk dengan buat peraturan yang anak tidak bisa mematuhinya. Jadi kita buat saja sesuai dengan lingkungan sekolah. Dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dari pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini bukan dari wali kelas atau guru mapel yang sudah punya inisiatif kemudian ditempelkan, tidak, tapi kita ambil dari anak-anak. Kira-kira kelas anak-anak yang kita ajar itu atau peserta didik kita ingin kelas yang seperti apa. Nanti mereka membuat keyakinan kelas itu dan boleh pakai poster atau ditulis tangan menggunakan karton nanti ditempel di kelas. Jadi anak-anak tahu ketika mereka melakukan kesalahan, kita sudah punya keyakinan kelas dengan mereka, sehingga ketika ada kesalahan mereka juga harus tahu dengan konsekuensinya. Ya. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas waktu ke waktu. Jadi tidak sifatnya tidak tidak permanen gitu ya. Kira-kira para keyakinan kelas itu sudah di up to date, Ibu Bapak bisa merubahnya ke peraturan yang lebih baru. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan wali sekolah, murid untuk bercurah pendapat ini hampir sama seperti tadi. Ya, jadi sama, kita melaksanakan keyakinan kelas melalui curah pendapat, kemudian masukan-masukan dari peserta didik, ingin kelas impian atau keyakinan kelas seperti apa. Nah, ditinjau kembali daftar curah pendapatnya, apakah misalnya kalau terlalu banyak berarti kita harus eliminasi mana peraturan atau mana keyakinan kelas yang digunakan. Nah, kita berada di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Ibu Bapak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas ketika ada anak misalkan yang melakukan kesalahan, kita ambil kasus apa ya, biasanya yang sering terjadi di kita itu biasanya anak melanggar peraturan apa? Keyakinan kelas kita apa? Boleh tidak melakukan berantem di dalam kelas? Nanti kan siswa pasti menjawab tidak boleh, Bu. Ya, pasti seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kita nanti kembalikan lagi kepada anak. Kira-kira kamu mau melakukan apa supaya tidak berantem lagi di kelas? Misalkan berantemnya gara-gara kebutuhan yang tadi tidak terpenuhi, 5 kebutuhan. Ya misalkan dia sering mengganggu temannya karena kebutuhan rasa kasih sayangnya kurang gitu dari orang tua, atau rasa ingin diterimanya kurang. Jadi dia mengganggu temannya sehingga terjadi perkelahian. Ya, jadi ibu bapak ketika di dalam kelas untuk menimbulkan budaya positif ini mungkin kita bisa mulai dari kebiasaan baik yang nantinya jadi budaya positif. Dan saya beserta Pak Dini mungkin yang sudah masuk CGP tidak mungkin bisa bekerja sendiri gitu ya untuk
mengembangkan budaya positif ini di sekolah kita tercinta ini, tapi harus ada kolaborasi. Makanya dari itu saya juga meminta dukungan dari Ibu Bapak supaya apa yang kita lakukan ini berjalan, gitu ya, dan juga tidak cuma satu orang dua orang gitu yang melakukan, tapi semuanya, ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada porsi kontrolnya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau porsi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari standar pendidikan. Terima kasih Bu Bapak sudah hadir. Salam sehat dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Sekian implementasi atau pengebasan dari modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Silakan Ibu Bapak, kita bisa. Terima kasih kepada Bu Mas yang sudah memaparkan materinya yang begitu jelas ya. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab, kita batasi 3 aja ya Bu Mas ya. Silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya kepada Bu Imas mengenai materi budaya positif ini. Karena kan seperti tadi ya materi yang disampaikan oleh Bu Imas, ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi itu tidak salah ya. Nah, saya dulu Bu ya yang bertanya. Nah, bagaimana cara memotivasi siswa? Biasanya kan kalau siswa diberikan penghargaan, yaitu akan termotivasi bagaimana dia akan meraih itu reward gitu aja. Nah, bagaimana cara supaya siswa itu termotivasi untuk berprestasi gitu Bu? Mungkin itu untuk pertanyaan awal dari saya. Langsung dijawab saja supaya tidak lupa. Jadi bukannya tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada anak. Cuman kalau kita selalu memberikan penghargaan, sama saja kita dengan menghukum dengan penghargaan, sehingga anak yang lain tidak termotivasi karena merasa bahwa dirinya tidak mampu, karena ada orang yang lebih baik dari kita, makanya saya nggak mau maju, orang yang maju terus dia misalkan. Jadi orang atau anak yang lain sudah merasa bahwa dirinya kurang, dan orang yang sering mendapatkan pujian nanti takutnya menjadi pribadi yang sombong, angkuh, merasa bahwa dirinya paling baik gitu. Bu Abiwe Bapak Payung teh, Bu Abiwe. Jadi segala sesuatu dia yang mau maju, padahal kan ada teman-teman yang lain ketika ada 33 siswa semuanya berpotensi. Hanya mungkin kita kurang saling memberi kesempatan saja. Nah, karena cenderung ketika di dalam kelas, gitu ya, saya pribadi ketika ada anak yang mau maju, ya sok mangga, tidak pernah menyeleksi. Kamu udah 2 kali maju, kita kasih dulu kesempatan pada orang lain. Tapi terkadang anak orang yang lain tidak mau maju lagi karena sudah udah biasanya kelihatan maju ke payungan gitu, yang lainnya mah untuk sami seperti itu. Terus tadi pertanyaan kalian bagaimana cara untuk menghadirkan motivasi dari dalam dirinya. Ini sebenarnya PR kita bersama ya Ibu Bapak. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan motivasi itu hadir dari dalam diri, mulai dari budaya positif ini. Contoh, anak sadar bahwa tugasnya sebagai seorang pembelajar adalah belajar. Mereka tahu mereka adalah seorang siswa. Apa sih tugasnya siswa? Bukan bekerja kan? Tapi ketika kita kasih tugas kepada mereka, terkadang alasannya hilap Bu, lupa Bu, berarti kan mereka belum sadar. Nah, ketika ada anak yang